Hai Sobat Investor, salam jumpa dengan saya Nanang Wahyudin dari PT Valbury Asia Futures. Seperti apa isu fundamental yang harus kita perhatikan dalam pekan ini dan bagaimana dampaknya ke pasar, akan kami membahasnya dalam video berikut ini. Membuka emas bertahan di atas 18.34 dolar. Tapering sudah dijalankan oleh The Fed. Membaiknya data tenaga kerjaan Amerika menjadi optimisme pemulihan ekonomi Amerika berada pada jalur yang benar. Bank sentral negara maju pun belum berani mengambil sebuah sikap terhadap perubahan suku bunga acuan. Dan kini pasar terlihat tidak banyak bereaksi terhadap apa yang ada di Amerika. Dan pergerakan pasar mata uang, komoditas, dan saham bisa dikatakan bervariatif. Dolar berhasil menguat terbatas terhadap rivalitas mata uang utama dunia, tapi tidak dengan harga komoditas yang menguat seperti minyak dan emas. Sedangkan pasar saham Amerika terus mencetak rekor barunya seiring optimisme terhadap kinerja korporasi dan ekonomi di Amerika. Apa yang akan terjadi dalam pekan ini? Minimnya katalis penting minggu ini diperkirakan akan menjadi sebuah ruang pergerakan dolar terhadap rivalitas mata uang utama dunia cenderung terbatas. Data ekonomi, inflasi produsen dan konsumen Amerika yang disuguhkan hari Selasa dan Kamis akan menjadi pusat perhatian pasar keuangan kali ini. Selain data ekonomi, pasar akan mencermati serangkaian pidato dan pertemuan pejabat bank sentral yang diperkirakan menjadi sebuah hal yang cukup penting dalam pekan ini. Untuk data ekonomi, di hari Senin, pidato Ketua Fed Jerome Powell dalam sebuah forum ekonomi yang diselenggarakan oleh The Fed akan menjadi fokus di awal pekan ini. Di hari Selasa, geoeconomic sentiment baik dari Jerman dan zona Euro akan menjadi perhatian. Malam harinya, data indeks produsen Amerika atau PPI di bulan Oktober yang diperkirakan naik dari 0,5% diperkirakan naik menjadi 0,6%. Di hari Rabu, inflasi konsumen dari Amerika dan juga Cina akan tersaji pada pertengahan minggu ini dan diperkirakan dari data tersebut mengalami kenaikan. Data mingguan klaim pengangguran Amerika yang lebih awal dipublikasikan karena libur hari Kamis di Amerika, data tersebut diperkirakan akan mengalami perbaikan, yaitu turun 266.000 dari sebelumnya 269.000. Sedangkan di hari Kamis, data ketenagakerjaan Australia baik employment change dan unemployment rate akan menjadi penggerak utama bagi perdagangan Aussie USD. Di sore hari, data PDB Inggris dan Industrial Production akan menjadi fokus pergerakan terhadap pergerakan pound sterling. Di hari pekan, tepatnya di hari Jumat, data sentimen konsumen Universitas Michigan dari Amerika diperkirakan akan naik 72,5 poin indeks dari sebelumnya 71,7 poin indeks dan diperkirakan akan memberi dorongan terhadap pergerakan USD di hari Jumat nanti. Lalu, aset-aset apa yang bisa diperhatikan dalam pekan ini? Untuk mata uang Euro USD, Euro diperkirakan akan menguji area psikologisnya yaitu 1.1500. Penembusan dan penutupan di bawah area tersebut akan menuju tren penurunan jangka pendek Euro ke kisaran 1.1350 sampai dengan 1.1420. Sebaliknya, bertahan di atas area tersebut, maka range trading akan tetap terjaga bagi Euro, yaitu di kisaran 1.1520 sampai dengan 1.1660. Buy on weakness bisa dilakukan Euro USD di kisaran 1.1510 sampai dengan 1.1530. Sedangkan untuk GBP USD pound sterling ada poin penting yaitu 1.3425 karena menjadi sebuah momentum bila mana tidak berhasil ditembus maka akan tetap bertahan. Tapi sebaliknya, kalau ditembus maka akan membuat pound sterling akan menuju area 1.3275 sampai dengan 1.3305. Sebaliknya, bila GBP ini bertahan di atas 1.3425, maka ada potensi ruang recovery yang akan dialami oleh GBP menuju kisaran 1.3450 sampai dengan 1.3680. Buy on weakness terhadap pound sterling pada kisaran 1.3390 sampai dengan 1.3430. Sementara untuk emas tengah menguji kembali area 1833-nya. Penutupan di atas area tersebut memudahkan bagi emas untuk melaju hingga menuju 1850 hingga
1875 pekan ini. Namun sebaliknya, bila gagal dilakukan, maka ruang koreksi akan kembali terjadi di kisaran 1820 sampai dengan 1830 karena akan menuju kembali bergerak menguji 1800 hingga kembali berada di bawah 1800. Range pekan ini diperkirakan masih akan berada terjaga pada kisaran 1770 sampai dengan 1833. Baik sobat investor, data inflasi Amerika dan komentar Bank Sentral Utama Dunia jadi penggerak pasar pekan ini. Data inflasi naik menjadi momentum Amerika untuk menentukan sikap terhadap laju suku bunga acuan The Fed yang segera ditindaklanjuti. Sementara pejabat Bank Sentral Utama Dunia yang mengomentari soal suku bunga belum bisa dilakukan dalam waktu dekat atau bisa dikatakan bersikap dovish, maka membebani mata uang tersebut. Dolar terhadap rivalitas mata uang utama dunia diperkirakan dalam pekan ini bergerak dalam kisaran 9350 sampai dengan 9450. Demikian smart investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang bisnis kita dalam pekan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya Nanang Wahyudin, sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya.